Hai, ini Hana punya cerita. Kamu sedang mendengarkan Bila Kamu part 19. Silakan pasang earphone-nya dulu ya. Sini aku temanin tidur. Karena kalian belum mendaftarkan pernikahan, Anda tidak bisa melaporkan kekerasan dalam rumah tangga. Tapi Anda bisa melaporkan perilaku kekerasan antara pasangan. Ucap seorang polisi wanita yang berbicara dengan Miu di sebuah kantor polisi. Miu terpaku dengan pipi memerah dan sudut bibir pecah. Polisi wanita itu menatap Miu prihatin. Anda sudah menghubungi keluarga Anda? Miu menelan ludah mendengar pertanyaan itu. Pandangannya bergerak turun. Terima kasih, ucapnya, lalu bangkit dan berjalan pergi. Polisi wanita itu kebingungan, namun tidak mengatakan apapun. Miu berjalan pelan meninggalkan kantor polisi. Tak lama ia bergerak duduk di sebuah bangku taman. Tidak tahu apa yang harus ia lakukan setelah ini. Menjelang malam, ia hanya berjalan tak tentu arah hingga melihat sebuah restoran tidak jauh dari tempatnya berdiri. Miu memegang perutnya dan menghela nafas dalam, lalu berjalan ke restoran itu. Selamat datang. Anda akan... Oh, ya ampun. Kok baik-baik saja? Tanya Bibi pemilik restoran melihat wajah Miu. Miu memandang Bibi itu sesaat, lalu tersenyum tipis. Ya, jawabnya pelan dan bergerak duduk. Bibi itu masih terlihat cemas. Kau butuh obat? Miu menggeleng pelan. Saya pesan 1 set makanan. Oh benar, sebentar. Bibi itu langsung bergegas masuk ke dapur. Vroom. Sebuah mobil sedan Audi berhenti dan parkir dengan mulus di depan restoran. Lalu Tega turun dan melangkah memasuki restoran bersama Ryu. Anda sudah tiba, bos! Sapa para pria di sisi lain ruangan. Miu tersentak kaget dan menoleh ke belakang. Tega menatap para anggotanya. Kalian membuat pelanggan lain kaget, hardiknya. Dan hendak meminta maaf saat pandangannya bertemu dengan seseorang yang cukup familiar. Miu juga tertegun menyadari ia mengenal siapa Taiga, lalu memalingkan wajah. Taiga memandang Ryu dan memberi isyarat untuk membiarkannya sendiri. Ia berjalan ke meja di sebelah meja yang diduduki Miu. Oh, Presdir sudah tiba, sapa Bibi pemilik restoran sembari mengantarkan makanan Miu. Tega tersenyum tipis pada Bibi itu. Bibi itu memandang Miu sembari meletakkan makanan di nampan yang ia bawa. Nah, makanlah dulu. Makanan hangat bisa membuatmu merasa lebih baik. Miu memandang Bibi itu dan mengangguk sopan. Sebentar, aku akan membawakan sup miso terbaik di sini, ucap sang Bibi dan tergopoh-gopoh lagi ke dapur. Miu tertegun mendengar itu. Kedua matanya mulai digenangi air mengingat sup miso buatan ibunya. Ia memandang ke bawah, memperhatikan makanan yang sudah terhidang. Bibi tadi kembali membawakan sup miso khas restorannya. Ini, selamat menikmati. Miu mengangguk sopan tanpa mengangkat wajahnya. Seperti biasa, Presdir? Tanya Bibi pemilik restoran. Tega mengangguk. Oke. Bibi pemilik restoran langsung bergegas ke dapur. Canggung. Miu menatap sup miso itu. Terlalu emosional mengingat ibunya. Ia mulai makan sambil menahan isakannya. Merasa sangat menyedihkan karena dirinya seorang diri di saat seperti itu. Tega menuang air dari ceret ke gelas. Matanya melirik Miu. Gadis itu terlihat mendapatkan hari yang sangat buruk. Ia meneguk air di gelasnya dulu. Kurosawa Yuma memukulmu? Miu tertegun Tega berbicara padanya. Lalu menatap pria itu. Tega memandang Miu tanpa ragu. Aku yakin kau dan pastinya kau tahu siapa aku, ucapnya. Miu terpaku menatap Taiga. Taiga diam sejenak. Kau tidak berpikir
Aku tidak tahu apa yang sudah suamimu lakukan pada keluargaku kan? Ia bertanya pelan. Miu menurunkan pandangan. Reina juga tahu. Tega menatap Miu antusias. Kau khawatir tentang apa? Tanyanya. Bibirnya membentuk senyuman miring. Reina mengetahui suami kakaknya yang berusaha menyakiti keluarganya, atau bahwa kakaknya juga ikut andil ingin mengganggu keluarganya. Sendok terlepas dari tangan Miu mendengar itu. Aku tidak pernah ingin menyakiti siapapun. Kurosawa Yuma yang melakukannya semuanya sendiri, ucapnya terganggu. Taiga hanya diam menatap Miu, sama sekali tidak menunjukkan reaksi. Siapa yang berusaha kau bohongi? Miu mengatupkan bibir, menahan tangis yang sejak tadi ia tahan. Aku tidak. Ia menggigit bibir bawahnya dan memegang dada yang terasa sesak, lalu mulai menangis. Bibi pemilik restoran keluar untuk mengantarkan makanan Taiga. Oh, Nona. Bi. Ryu menghampiri bibi pemilik restoran dan membawanya pergi. Setelahnya, Taiga keluar dari restoran setelah makan siangnya yang tertunda. Miu menyusul Taiga keluar. Kenapa kau berbicara seolah-olah aku adalah orang jahatnya? Tanyanya pada punggung pria itu. Langkah Taiga terhenti dan berbalik memandang Miu. Miu menatap Taiga tak mengerti. Aku hanya seorang istri yang menuruti suamiku. Apakah aku salah? Tanyanya tak mengerti. Bahkan setelah aku menurutinya, aku masih mendapatkan pukulan dan selalu disalahkan seolah-olah semua yang terjadi adalah salahku. Taiga hanya diam menatap Miu. Miu melangkah menghampiri Taiga. Aku adalah korban. Aku bahkan tidak bisa menghubungi keluargaku di saat seperti ini. Kau masih mengatakan itu? Taiga tersenyum lucu. Miu tertegun melihat Taiga tersenyum. Kurosawa Miu. Ah, tidak. Kalian belum menikah. Surugi Miu. Taiga memperbaiki panggilannya. Kau berharap aku prihatin padamu? Aku? Miu sangat malu menyadari bahwa benar ia tidak pernah menjadi seorang Kurosawa. Wajah Taiga berubah datar dan kembali menatap Miu dingin. Kau lupa? Kau adalah orang yang membiarkan Reina hidup jauh dari keluarganya. Lalu masih dengan tidak punya hati ingin mengganggu keluarganya setelah 10 tahun tidak pernah bertemu. Dan kau berharap aku prihatin? Miu terkejut mendengar itu. Aku bukan orang yang membuat Reina pergi. Dia yang ingin pergi dari keluarganya, tegasnya. Taiga menatap Miu marah. Ah, jadi karena itu tidak masalah berusaha menyakiti keluargamu sendiri? Miu terkesiap kaget. Aku tidak pernah ingin menyakiti siapapun. Taiga melangkah cepat maju, membuat Miu nyaris tersentak kaget. Ia menatap wanita itu lekat, terlihat sangat marah. Miu bergerak cepat menahan Taiga agar tidak terlalu dekat dengan Miu. Presdir, bisiknya mengingatkan. Taiga menghela nafas dalam dan tersenyum miring menatap Miu. Aku masih berbaik hati karena aku tahu kau kakak dari wanita yang kucintai, ucapnya pelan. Tapi aku tetap punya batas kesabaran, dan aku tidak tahu apa yang mampu kulakukan jika itu terjadi. Kedua tangan Miu gemetaran. Taiga memalingkan wajah dan berjalan pergi menghampiri mobil. Ryu membungkuk sopan pada Miu dan bergegas menyusul langkah Taiga untuk membukakan pintu, lalu masuk ke kursi kemudi. Miu tidak bisa berkata apa-apa. Ia hanya terpaku memperhatikan mobil mewah itu pergi. Tak lama kemudian, Nyonya Surugi menarik ponsel dari telinga dengan wajah tak mengerti.
Ia sudah mengenakan pakaian biasa untuk kembali ke rumah hari itu. Ren membantu memasukkan barang-barang ibunya ke dalam tas. Miu belum bisa dihubungi. Nyonya Surugi memandang Ren bingung. Ada apa ya? Sudah, biarkan saja, tegas Tuan Surugi sebelum Ren menjawab, membuat kedua orang itu menoleh. Dia harus berbakti pada keluarga suaminya. Sudah, biarkan saja. Ren menatap ayahnya kesal. Jika terjadi sesuatu pada Miu bagaimana? Tanyanya menantang. Nyonya Surugi terkejut dan memegang lengan Ren meminta berhenti. Tuan Surugi menatap putranya kesal. Jika sesuatu terjadi pada Miu, sudah pasti suaminya yang mengurusnya, balasnya. Ren masih ingin membuka mulut, namun menahannya karena remasan di lengannya. Ia menghela nafas dalam sembari berpaling. Ayo Bu, ajaknya pada Nyonya Surugi lalu membawanya berjalan terlebih dulu. Rumah. Ren membawa ibunya ke kamar dan mendudukkannya ke tempat tidur. Ibu tidak merasa pusing kan? Nyonya Surugi menggeleng pelan. Tangannya memegang tangan Ren dan menatapnya dalam. Jangan debat ayahmu, itu hanya akan membuat keributan. Aku tidak mau kehilangan adikku lagi, Bu, ucap Ren memberitahu. Nyonya Surugi mengatupkan bibir. Ayahmu masih kolot, di mana anak perempuan yang sudah menikah harus berbakti pada keluarganya. Jelasnya hati-hati. Ren mengatupkan bibir dan berlutut di hadapan ibu. Ibu tahu rasanya hidup kita tanpa Rena. Ibu ingin merasakannya juga tanpa Miu. Nyonya Surugi terpaku. Karena itu, aku minta ibu jangan berdiam diri saat anak ibu diperlakukan tidak adil lagi, pinta Ren. Nyonya Surugi tampak sangat terenyuh, namun tidak mampu langsung bereaksi. Setelah hari itu, Nyonya Surugi terus memikirkan ucapan Ren. Miu masih tidak bisa dihubungi. Akhirnya ia memberanikan diri menghubungi Yuma. Dengan gugup ia menempelkan ponsel ke telinga. Tut, tut, tut. Cukup lama, panggilan itu diangkat. Halo? Jawab Yuma di seberang. Nyonya Surugi memegang ponsel lebih erat. Oh, menantu, apa kabarmu? Ada apa, Bu? Saya sedang bekerja, sahut Yuma terdengar terganggu. Oh, maaf mengganggumu, ucap Nyonya Surugi menyesal. Tapi Miu tidak bisa dihubungi beberapa hari ini. Apakah dia baik-baik saja? Hah? Dia tidak pulang ke rumah? Pergi kemana dia? Gerutu Yuma sendiri. Nyonya Surugi tertegun. Hah? Apa maksudmu? Miu tidak di rumah kalian? Yuma menghembuskan nafas kesal. Putri ibu pergi dari rumah sejak kemarin setelah mengetahui perusahaan ayahku sedang ada masalah. Bagaimana cara ibu mendidiknya? Bukankah harusnya dia mendampingi suaminya ketika sulit, malah pergi begitu saja? Keluhnya. Nyonya Surugi mulai panik. Apa? Apa maksudmu? Tidak mungkin Miu pergi begitu saja tanpa menghubungi keluarganya. Jika tidak percaya, cari saja putri ibu dengan yang tidak tahu diri itu. Ketika aku dan perusahaan ayahku sangat sukses, dia terus bertanya kapan kami akan menikah. Setelah menikah dan mengetahui ada masalah di perusahaan, dia malah pergi begitu saja. Keluh Yuma lagi. Sudah Bu, katakan putri ibu, jangan kembali ke rumah, tegasnya dan mematikan telepon. Menantu? Oh, halo, menantu? Panggil Nyonya Surugi dan memandang layar ponselnya. Tuan Surugi mendengar suara istrinya sedikit menjerit dari kamar. Ia langsung tergopoh-gopoh masuk ke kamar. Ada apa? Nyonya Surugi mendongak menatap suaminya dan langsung memegang tangannya. Suamiku, sesuatu terjadi pada Miu. Dia tidak di rumahnya sejak kemarin, ucapnya memberitahu. Tuan Surugi terkejut. Apa maksudmu? Aku baru saja menghubungi menantu. Dia berkata Miu sudah pergi dari rumah sejak kemarin. Tapi kenapa dia tidak bisa dihubungi? Ucap Nyonya Surugi mulai panik. Tuan Surugi terpaku. Apa? Kenapa dia pergi? Nyonya Surugi menghembuskan nafas kesal. Bukan itu yang harusnya kau tanyakan, ucapnya marah. Lalu kembali memandang ponsel dan menghubungi Ren.
Tuan Surugi terkejut mendengar ucapan balasan itu dari istrinya. "Ren!" ucap Nyonya Surugi langsung menyampaikan apa yang ia dengar barusan. Di tempat lain, "Sayang, ingin makan apa?" tanya Reina di balik meja dapur bersama pelayan lain. Kedua anaknya duduk di meja dapur sambil bermain mainan mereka. "Sup miso!" sorak Haruta. "Nugget!" sorak Nagisa. Reina tersenyum lucu. "Kami akan segera menyiapkannya, Nyonya," ucap kepada pelayan kepada Reina. Reina memandang kepada pelayan. "Tolong masakkan lebih banyak sayuran. Mereka lebih pemilih sekarang," ucapnya setengah berbisik. Kepala pelayan tersenyum dan mengangguk mengerti. Kai menghampiri Reina di area dapur. "Nyonya," panggilnya. Reina menoleh. Kai mendekat lagi dengan Reina dan berbisik. "Ada seorang wanita bernama Surugi Miyu berkeras untuk bertemu denganmu di lobi." Reina tertegun mendengar nama itu. "Kenapa?" ia bertanya. Kai juga bingung. Keadaannya kacau sekali. Sepertinya dia butuh bantuan. Jelasnya. "Kau ingin pengawal tetap menahannya di luar?" Reina ingin langsung setuju. Namun entah kenapa perasaannya tidak nyaman. Untuk apa wanita itu datang setelah sekian lama? Bagaimana dia tahu dirinya tinggal di sana? Kai menunggu reaksi Reina. Reina menghela nafas dalam. "Tolong temani anak-anak," ucapnya. Lalu berjalan keluar dari area dapur langsung menuju pintu depan. Kai bingung melihat Reina. Lalu memandang anak-anak yang sedang bermain sampai tidak sadar ibu mereka sudah pergi. Tak lama, Reina termenung selama menunggu lift turun ke bawah. Kedua tangannya terlipat di dada dengan punggung bersandar ke dinding. Dari semua hal yang bisa terpikir olehnya, ia sama sekali tidak bisa menemukan apapun. Mereka tidak pernah akrab dan setelah 10 tahun tiba-tiba mencarinya. Ting! Reina keluar dari lift dan berjalan ke lobi. Para pengawal masih tertahan di depan pintu. Ia berhenti sejenak, memperhatikan sosok Miyu yang terlihat sangat kusut di sana. Miyu menoleh ke arah pintu, terpaku beberapa saat melihat sosok anggun Reina. Ia berharap bisa berada di posisi itu. Namun lihat dia sekarang, sangat kusut, tidak punya apapun untuk dibanggakan. Reina melangkah ke pintu depan, namun tidak sampai keluar. Kedua pengawal membungkuk sopan pada Reina. "Kita bicara di lobi," ucap Reina pada Miyu, lalu berbalik dan berjalan ke sofa. Pengawal di area lobi menggeser posisi mereka sedikit lebih jauh dari area sofa. Miyu mengangkat dagu melewati para pengawal, menginjakkan kaki ke dalam gedung dan mengikuti Reina ke sofa. Reina duduk di sofa tunggal dan menunggu Miyu duduk. Miyu mengatupkan bibir, lalu bergerak duduk. Sudut bibirnya sudah mengering dan tidak begitu terlihat lagi bekasnya. Reina menatap Miyu menunggu. Miyu merasa tidak nyaman dengan semua perlakuan itu. "Aku datang kemari, kau bahkan tidak mengundangku ke hunianmu yang mewah itu?" tanyanya, terdengar kesal. Reina diam dulu. "Apa maumu?" tanyanya. Miyu menatap Reina tak mengerti. "Sudah lama tidak bertemu, itu yang kau katakan pada kakak?" Reina melirik ponsel yang ia pegang, lalu menatap Miyu. "Sebentar lagi jadwal tidur siang anak-anakku. Langsung saja." Miyu menyipit. "Ibu di rumah tangga, kenapa sok sibuk sekali?" Reina mulai tersinggung mendengarnya. "Apa maumu?" tanyanya lagi. Miyu menjilat bibir bawahnya sembari berpaling. Terlihat sangat kesal dan emosional di saat bersamaan. Reina juga memalingkan wajah sebal sembari mengelus alisnya, lalu bergerak bangkit. "Aku tidak ingin berbicara padamu," ucapnya. Miyu tertegun memandang Reina. Reina menatap lurus ke mata Miyu. "Aku bahkan tidak ingin bertanya dari mana kau tahu aku tinggal di sini," lanjutnya. "Aku hanya ingin berkata,
Jauhi hidupku, tegasnya, lalu berbalik dan berjalan menuju lift. Miu terpaku menatap punggung Rena. Rasa marah dan keirian memenuhi wajahnya. Wanita itu jauh lebih cantik dan anggun sekarang. Postur berdirinya, cara berjalannya. Dan yang lebih membuatnya marah, wanita itu akan kembali ke singgasana mewah yang seharusnya ia dapatkan. Ia bergerak bangkit, mendekati Reina, satu tangan masuk ke dalam tas kecilnya. Para pengawal menoleh melihat Miu bergerak cepat menghampiri Rena. Rena tersentak merasakan tusukan di sisi kanan bawah pinggulnya. Dahinya berkerut dengan wajah mengiris dan menoleh ke belakang. Miu sendiri terkejut menyadari apa yang ia lakukan. Matanya melotot dan melepaskan sebuah pemecah es batu yang tertancap di sisi kanan bawah pinggul Rena. Cairan merah mengenai tangannya. Nyonya! Para pengawal langsung menghampiri Rena, menahan tubuhnya agar tidak jatuh ke bawah. Rena meringis menahan sakit dengan darah mulai mengalir keluar dari pemecah es batu yang masih tertancap di pinggulnya. Miu semakin panik saat itu, langsung ditahan oleh pengawal. Rena berbaring miring di lantai, meringis kesakitan. Sampai di sini dulu ya. Aku upload hari Senin dan Selasa malam. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sweet dream. Suki yang baca setiap